Sekitar setengah tujuan. Ya. Pemirsa, area persawahan di dekat ruas tol Ciperna, Cirebon, Jawa Barat dipastikan tidak terbakar akibat jatuhnya meteor. Dan berikut laporan kontributor Berita 1 Dede Aditama di lokasi kejadian. Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan jatuhnya batu meteor di sisi jalan tol Ciperna, Cirebon, Jawa Barat. Pada malam itu, api begitu berkobar sehingga masyarakat begitu yakin api berasal dari jatuhnya batu meteor. Dapat saya tunjukkan di depan sana menjadi titik video beredar di media sosial. Namun pada kenyataannya situasi saat ini tidak terjadi apa-apa. Video tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga aparat penegak hukum, petugas jalan tol langsung bekerja mencari kebenaran bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi. Saya hanya sampai sebatas ini saja karena di sana sudah diperingatkan oleh petugas dari Jasa Marga tidak boleh lebih dari jalan ini. Bisa kita lihat di belakang saya sekitar 500 meter sampai 1 kilometer di sana titik yang disebut. Dan bersama untuk mengetahui lebih lanjut kita akan tanyakan kepada peneliti Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Thomas Jamaluddin. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Said di studio, Pak Thomas. Saya izin mau langsung saja menanyakan. Jadi sebetulnya objek apa sebenarnya yang terlihat oleh warga Cirebon ini, Pak Thomas? Ya, dari ketika awal teman-teman media ini kontak saya, itu menyajikan informasi yang beragam. Mulai dentuman keras sekitar 18.30 dari wilayah sekitar Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Tetapi kemudian ada video-video yang menurut saya meragukan. Ada kobaran api, kemudian ada lahan yang terbakar pinggir jalan tol, kemudian ada juga seperti bola api yang tapi jatuhnya itu vertikal ya, itu bukan karakteristik dari meteor, itu kemungkinan flare, tapi itu mungkin diambil di tempat lain. Nah, data yang meyakinkan itu saya peroleh dari teman-teman media itu ada 3. Pertama ada CCTV pukul 18.35 yang menunjukkan ada meteor yang melintas. Kemudian ada juga video dari satu wilayah yang kemudian dikonfirmasi itu wilayah perbatasan antara Cirebon dan Brebes. Dan itu menunjukkan ada benda terang yang melayang di langit. Nah, kemudian yang paling meyakinkan itu data dari BMKG yang mencatat adanya getaran pada pukul 18.39 detik. Jadi ini satu rangkaian antara informasi dentuman 18.30, kemudian ada CCTV 18.35 dan ada data getaran yang direkam oleh BMKG 18.39. Kemudian juga di FB saya ada tambahan informasi juga bahwa di Tasik itu juga terlihat ada benda terang yang melayang, ya seperti meteor. Kemudian dikabarkan juga di Brebes juga ada yang mendengar dentuman, dan di Pekalongan ada yang mengaku melihat benda terang yang melayang juga. Jadi informasi-informasi ini saya rekonstruksi bahwa kejadian di Cirebon itu adalah karena adanya meteor yang cukup besar, melayang atau katakan menembus atmosfer dari arah Jawa bagian selatan, kemudian melewati Tasikmalaya, belum ada dentuman, dan ketika memasuki Kuningan dan Cirebon, itu kemudian memasuki atmosfer yang lebih rendah,
terjadi gelombang kejut yang didengar oleh warga sebagai dentumannya. Dan kemudian lanjut ke arah Kabupaten Cirebon, ke pantai utara yang disaksikan juga dari Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Jadi diduga arahnya ke arah Laut Jawa dan diduga jatuhnya di Pulau Jawa, di Laut Jawa. Jadi bahwa itu terkait dengan kobaran api dan kebakaran di pinggir jalan tol itu sama sekali tidak benar. Oke, baik. Fenomena seperti ini, Prof. Thomas, ini sudah apa yang menyebabkan sehingga kemudian ada fenomena seperti ini sampai ada atmosfer sebesar yang disebutkan tadi, kemudian membuat dentuman yang cukup keras juga terdengar oleh masyarakat? Ya, jadi meteor itu sesungguhnya batuan antariksa. Ini sisa pembentukan tata surya 4,5 miliar tahun yang lalu yang mengorbit matahari di sekitar bumi dan sebagian itu ada yang berpapasan dengan bumi. Kalau ukurannya kecil seperti pasir dan kerikil itu bisa tiap malam juga ada yang bertabrakan dengan bumi atau kita melihatnya seperti bintang jatuh. Tapi kalau ukurannya lebih besar itu lebih jarang lagi. Nah, yang melintas Cirebon ini karena menimbulkan gelombang kejut. Gelombang kejut itu disebabkan karena kecepatan meteor ini sangat tinggi, kemudian bertumbukan dan atmosfer yang lebih rapat, maka timbul gelombang kejut itu berupa suara dentuman dan juga menimbulkan getaran yang terdeteksi oleh sensor BMKG dan dilaporkan juga oleh warga menggetarkan kaca jendela rumah. Prof. Thomas, apa dampak paling fatal ketika misalnya meteor ini cukup besar dan misalnya lebih parah dari yang kita lihat di Cirebon kemarin? Dampak paling fatal yang bisa dirasakan oleh warga apa? Ya, saya catat ada meteor yang cukup besar ya. 2008 itu jatuh di Bone di Sulawesi Selatan. Itu dampaknya ya ada suara dentuman dan juga getaran yang lebih keras dibandingkan yang Cirebon yang dikabarkan jendela kaca warga itu juga bergetar cukup kuat. Dan ini kemudian disimpulkan karena ada meteor sekitar 10 meter yang jatuh di Bone. Yang lebih parah itu di Rusia tahun 2013. Ukuran meteornya kemudian ditaksir 17 meter dan gelombang kejutnya itu sampai menggetarkan dan merusakkan gedung-gedung di sana. Dan karena ada reruntuhan dari gedung yang dirusak oleh gelombang kejut oleh getaran dari meteor besar tersebut, itu juga mencederai banyak warga juga. Jadi kalau ukurannya lebih besar, tentu dampak getarannya juga lebih besar. Tetapi yang di Cirebon dengan membandingkan kejadian 2013 di Rusia, 2008 di Bone Sulawesi Selatan, saya taksir ukurannya mungkin sekitar 3 sampai dengan 5 meter yang menyebabkan ada gelombang kejut, tetapi tidak berdampak kerusakan di wilayah yang dilintasi. Baik. Prof. Thomas, kalau menurut pengamatan Anda, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya meteor jatuh ini? Apakah ini terjadi secara random saja atau ada fenomena alam misalnya yang mendukung kemudian meteor bisa jatuh ke bumi? Ini adalah faktor random yang acak saja ya. Karena batuan antariksa di sekitar bumi ini banyak sekali dan beragam ukurannya ya. Ya, suatu saat ada yang kemudian berpapasan, menabrak bumi, kemudian kita melihatnya sebagai meteor jatuh. Jadi kejadian di Cirebon ini atau di beberapa tempat lagi ada meteor jatuh, itu adalah suatu kebetulan karena ada perjumpaan orbit antara batuan antariksa dengan bumi. Baik. Prof. Thomas, kalau yang Anda pelajari mungkin apakah ada satu teknologi begitu yang kemudian bisa
mendeteksi mungkin atau setidaknya memitigasi jangan sampai ada bencana lebih besar. Adakah negara-negara yang sudah melakukan itu misalnya, singkat saja Prof? Sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa mendeteksi untuk objek-objek yang ukuran kecil ya, puluhan meter ke bawah itu belum bisa terdeteksi. Ada suatu kebetulan ini pemantauan atau patroli langit itu pernah mendeteksi asteroid atau bakal meteor yang ukurannya 6 meter. Tapi itu kebetulan. Baik. Dan masih jaraknya 2 juta kilometer. Baik. Hanya dalam hitungan beberapa jam itu sudah sampai jatuh di wilayah Sudan. Baik. Jadi jelas dengan waktu yang nampaknya belum ada, jam itu tidak bisa diantisipasi. Nampaknya sampai dengan saat ini belum ada Prof ya teknologi yang kemudian bisa mendeteksi hal seperti ini. Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami berbagi informasi kepada kami di Berita Satu Utama. Selamat malam, salam sehat selalu Prof. Terima kasih, Assalamualaikum. Dan pemirsa, kita akan lanjut.